Ya, untuk membahas lebih dalam terkait pernyataan Presiden Jokowi bahwa istana tidak menjadi backing Pondok Pesantren Al Zaitun, kami akan berbincang dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden atau KSP, ada Pak Ali Mohtar Ngabalin. Assalamualaikum, selamat sore Bang Ngabalin, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Baik, sehat saja. Oke. Baik, alhamdulillah sehat. Bang Ngabalin, tadi Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa istana tidak ada sangkut pautnya dengan Ponpes Al Zaitun. Bisa dijelaskan lebih lanjut bagaimana sikap Presiden dalam menghadapi permasalahan Ponpes Al Zaitun yang sudah meresahkan masyarakat saat ini, Bang Ngabalin? Ya, mudah-mudahan siaran kita ini bisa didengar oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kalau kalian mau ambil itu Al Zaitun, ambil saja, ya. Pakai cara-cara yang bermoral, ya, nggak usah banyak nuduh orang melakukan berbagai macam ketimpangan, menuduh orang di belakang dan lain-lain. Cara-cara ini lazim ini kita ketahui kalau ada orang mau ambil, mau merampok, mau segala macam, lakukanlah, tapi jangan menuduh orang dengan macam-macam. Cara-cara kalian ini terlalu kotor sekali. Sejak kapan ada pondok pesantren itu mengajarkan orang berzina boleh nanti bayar? Sejak kapan ada pondok pesantren mengajarkan orang melakukan kaderisasi tentang membangun satu negara di negara yang lain dalam pondok pesantren? Hey, please kalian berpikir dengan sehat ya. Saya mau bilang bahwa Panji Gumelang itu kader HMI, pernah sekolah di Ponorogo, Gontor. Itu anak kader masyumi, memiliki karakter dan pengetahuan yang luar biasa. Kalian tahu nggak bagaimana cara membangun Al Zaitun itu dari awal dengan susah payah, sudah besar, kemudian berpikir untuk ini. Saya nggak tahu siapa orang otak-otak yang rusak ini, yang merusak ini lembaga-lembaga pendidikan seperti Al Zaitun dengan berbagai macam tuduhan ini. Jadi kalau mau ambil itu barang, ambil saja. Nggak usah banyak nuduh orang di belakang lah, di samping lah, kirim. Nenek moyangmu semua itu. Bilang. Gitu. Baik, Bang Ngabalin, ini artinya pihak istana dirugikan ya, karena dituduh oleh pihak-pihak yang menyebut bahwa pihak istana membackingi Ponpes Al Zaitun, namun nyatanya tidak benar. Kemudian adakah sikap atau tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pihak istana terhadap pihak-pihak yang menyatakan hal tersebut, Bang Ngabalin? Iya, makanya saya ikuti juga tadi, Syafa. Sewa, bayar orang demonstrasi, mencaci maki orang di ruang publik dengan suka hati, menuduh orang ke sana kemari, menuduh Pak Muldoko, menuduh istana. Siapa kalian ini sebetulnya ini? Menuduh orang PKI, menuduh orang tersesat di mana-mana. Hei, ada akhlak nggak ini cara orang berpikir dengan kayak begini? Gitu ya. Jadi selesaikan saja itu. Nggak ada cerita orang di sana. Lembaga pendidikan dakwah, lembaga pendidikan seperti Al Zaitun itu, kalau sampai umat orang tua memberikan kepercayaan, menyerahkan anaknya sekolah, dididik, ini organisasi berpuluh-puluh tahun. Dibangun berpuluh-puluh tahun ini Al Zaitun ini. Tidak mungkin orang mempercayakan anaknya sekolah. Ponaan saya, kakak saya tertua itu, anak-anaknya sekolahnya di Al Zaitun. Anak-anak saya sekolahnya di Ponorogo, di Gontor. Waktu dia tanya saya apakah sekolah di Gontor apa di Al Zaitun, saya bilang di Gontor. Dia bilang, saya mau di Al Zaitun. Iya, nggak apa-apa, karena itu pondok alumni. Jadi saya mau bilang, Syafa, mudah-mudahan ada yang nonton deh, ya, nonton televisi ini, bahwa jangan nuduh-nuduh orang macam-macam, ya, jangan nuduh orang kemudian mendiskreditkan itu Pak Kiai Gumilang itu, ya, nggak usah saya ini bekas pesantren dan pernah memimpin pondok pesantren, jadi saya mengerti bagaimana susahnya cara orang mengelola pondok pesantren itu. Nggak usah nuduh-nuduh lagi presiden di belakang, istana, pemerintah, Pak Muldoko dan macam-macam. Makan itu, kalau kamu ambil itu Al Zaitun, ambil aja. Nggak usah banyak nuduh-nuduh orang. Baik, apakah ada rencana untuk melaporkan pihak-pihak yang sudah menyampaikan tuduhan tersebut, Bang Ngabalin? Enggak, biar aja dia puas. Siapa-siapa yang nuduh-nuduh itu biar aja puas. Biar kau puas. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada kalian semua.
ya supaya kalian lebih baik lah, gitu aja. Baik, lalu terkait tuduhan atau yang disampaikan oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun yang menyebut ada sejumlah tokoh-tokoh termasuk dari istana yang pernah datang ke Ponpes Al Zaitun, artinya itu tidak benar ya Bang Ngabalin? Oh, bukan tidak benar, benar. Orang saya juga bola-balik di situ. Kemudian kan ini bukan baru pertama kali ini. Iya. Yang namanya pejabat datang ke pondok pesantren itu kan bukan baru pertama kali. Berkali-kali setiap pada zamannya, setiap pada periode siapa orang memimpin. Karena memang pondok ini pondok baik, pondok yang mendidik orang, anak-anak. Masa depan anak-anak itu baik. Pesantren yang begitu besar, maju, umat mempercayakan uangnya untuk bisa membantu mendirikan pondok pesantren begitu hebat dan besar. Jadi tidak apa-apa kan? Yeah. Di mana salahnya? Kenapa begitu sirik sekali orang-orang ini? Begitu. Baik Bang Ngabalin, lantas apa rekomendasi dari pihak istana untuk menyelesaikan kontroversi di Ponpes Al Zaitun ini? Ya, ini sementara kan ditangani oleh Bapak Menko Polhukam. Saya juga mau bilang supaya nanti perhatikan hak-hak orang, ya baik-baik. Mari kita bersabar sejenak. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Menko Polhukam, ya kita berharap seadil-adilnya, sebaik-baiknya, dan jangan kita menarik-narik di atas kezaliman yang dilakukan kepada orang lain. Mohon doa dan dukungan dari pemirsa yang nonton juga. Terima kasih, Syafa. Salam. Baik, terima kasih Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden atau KSP. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kali ke informasi lainnya dulu, saudara, di tengah kontroversi jumlah santri dan peserta didik yang mendaftar di Pondok Pesantren Al Zaitun justru bertambah. Ya, sejauh ini sudah 1.003 calon santri yang mendaftar, jauh lebih banyak dibanding pendaftar tahun kemarin. Satu persatu barang bawaan calon santri seperti tas dan koper dikeluarkan dari bagasi bus. Mereka datang dari luar Indramayu untuk mendaftar sebagai calon santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Sejauh ini sudah 1.003 calon santri yang mendaftar. Angka ini jauh lebih banyak dibandingkan tahun lalu yang berkisar 800 santri. Kenaikan jumlah pendaftar karena tahun ini Al Zaitun membuka pendaftaran untuk tingkat sekolah menengah kejuruan atau SMK. Total pendaftar santri itu ada 1.003 yang sudah mendaftar baik secara online maupun offline, ya. Itu terdiri dari 196 calon pelajar SMK, 194 calon pelajar Madrasah Ibtidaiyah dan 613 calon pelajar Madrasah Sanawiyah. Calon wali santri mengaku tidak khawatir menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren Al Zaitun, meski lembaga pendidikan ini tengah disorot banyak pihak. Nah, ini sejumlah calon santri dan juga wali santri tengah melakukan pendaftaran ulang. Nantinya mereka akan melakukan pembelajaran di Pondok Pesantren Al Zaitun ini pada tanggal 3 Juli mendatang. Dari Indramayu, Jawa Barat, Auriga Agustina, Ahmad Teguh Wibowo melaporkan.